Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Maqalah yang ke-9 ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. An Abdillah wa an Amrin, dari Abdillah dan dari Amr. Apa bunyinya? Khamsun man kunna ay ittama'na fihi sa'dun fid dunya wal akhirah. Ada 5 yang orang itu ketika terhimpun pada 5 perkara itu, dia menjadi bahagia dunia dan akhirat. Jadi ini kalimat yang sangat sakti. 5 yang ketika kita himpunkan itu kita bisa bahagia dunia akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah awaluha ayyadul qura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Yang pertama adalah bahwa seorang itu dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari waktu ke waktu, itu nanti kita akan bahagia. Jadi ada di kitab Kifayatul Atqiyah, kalau kita dzikir la ilaha illallah itu ada caranya, Jadi pas begitu kita nyebut la itu ke bawah dulu, la ke bawah ke hati kita sini, kemudian la ilaha ke atas, kemudian ke kanan, baru nanti illallahnya ke kiri lagi ke sini. Gitu. Kalau mau cara untuk baca la ilaha illallah, bawa ke hati, ke atas, ke samping kanan, samping kiri. Gitu. Yang terasa itu beda nanti kalau kita bikin la ilaha illallah. Gitu. Dan ini kan la ilaha illallah juga termasuk daripada kalimat syahadat juga kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu hurufnya ada 24 huruf, sama dengan sehari semalam ada 24 jam gitu. Nah, artinya kita di situ selama 24 jam dengan kalimat syahadat itu kita minta ampunan sama Allah. Gitu. Kita minta ampunan sama Allah. Dan juga di kalimat 2 kalimat syahadat itu ada 7 kalimat. Nah, 7 kalimat itu sama dengan 7 anggota tubuh kita yang kita harus minta ampun sama Allah. Di mata lihat, ya kadang-kadang lihatnya yang enggak pantas untuk kita lihat, mata 1, kedua telinga 2, gitu. Kadang-kadang kita denger yang kadang orang lagi gibah, kita ngikut juga tuh nyimak, sama itu dosanya. Walaupun kita nggak ngikut gibah, tapi kalau kita nyimak gibahan orang termasuk dosa juga kita. Gitu. Maka lebih bagus kita ya udah abaikan. Gitu. Yang ketiga lisan kita, mulut. Gitu. Ini harus kita jauhin juga mulut kita. Kemudian yang keempat adalah hati. Ini hati kita. Ya, keempat. Kemudian tangan kita, kelima. Keenam perut. Dan sampai nanti masuknya kaget-kaget di mulut kita.
ketujuh kaki gitu. Jadi sebagaimana 2 kalimat syahadat ada 7 kalimat, dan kita juga berlindung sama Allah dari 7 anggota tubuh kita itu jangan sampai nanti terkena api neraka gitu. Ya emang kan dari itu tuh tadi, mata, telinga, mulut, hati, tangan, perut, kaki gitu. Itu semua tuh yang apa namanya, penyebab kita bisa apa? Ke neraka gitu. Jadi ini kalau kita mau bahagia, ini kumpulin di kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari waktu ke waktu gitu. Walaupun ente sambil kerja gitu ya, apapun itu profesi kita ya, itu tetap hati kita bisa nyebut la ilaha illallah dalam hati gitu. Jadi nggak apa-apa itu lisannya kita kemana-mana, tapi hati tetap zikir gitu. Atau kalau lagi kita zikir, bisa nggak kita zikirnya dengan hati? Mulut kita diemin aja, paksain dengan hati. Hati buka gitu. Hati buka, itu beda nanti rasanya ketika zikir gitu. Jadi kalau zikir itu, ente lagi zikir di tengah-tengah jangan minum. Karena apa? Karena itu lagi dibakar yang negatif dalam hati kita, lagi dibakar. Dan juga itu kalau lagi dibakar masa dipademin sama ayat gitu ya. Ntar kalau mau minum habis zikir gitu. Itu ada kitabnya, kita terapi gitu. Dan kita waktu zikir itu ada nanti tadi ada apa namanya, yang hal-hal negatif dibakar, sama nanti ada nur Allah yang masuk ke hati kita berupa hidayah, cahaya gitu. Itu hadirin sekalian. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, turutin ke hati, naikin lagi leher ke atas, ke kananin, baru ke kiri ya. Itu kita amalin. Karena ada hadisnya, ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala aktsiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah olehmu zikir kepada Allah azza wa jalla ala kulli halin, atas setiap kondisi kita gitu. Kan di sana kalau ketika kita berdiri, kita berbaring gitu ya, lagi kita bergerak, diam gitu, itu kita usahakan untuk dalam hati kita zikir kepada Allah gitu. Jangan sampai itu nanti lemah baterai imannya gitu. Karena memang setan pintar tuh, dia gimana caranya untuk supaya bisa kita masuk, setan tuh masuk ya, yuwaswis yang membisik ke dalam hati manusia gitu. Kan setan dia ya jadi majudah, setan itu berjalan di pelajaran darah kita sampai nanti bisikin ke dalam hati kita gitu. Jadi kalau bisa zikir itu hatinya itu terus omongin ke mulut, jangan dari mulut ke hati, dari hati ke mulut kalau mau zikir. Bahkan ada hadis Nabi itu Sayyidul Amal Al-Jub, pemimpinnya amal ibadah kita lapar. Jadi kalau kita mau ngamal sesuatu, kondisi kita lagi puasa ya, ibarat itu pisau diasap tajam ya gitu. Fatihah kita tajam gitu, bisa ngobatin orang dengan Fatihah yang kita bacakan gitu. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah wala anjali abdin min kulli sayyatin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Maka sungguhnya enggak ada satu amalan yang sangat Allah cintai
dan tidak ada satu amalan yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari segala kesalahannya di dunia dan akhirat kecuali kita zikrullah, gitu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi walaupun dia itu apa namanya kehidupan dunia itunya glamor gitu ya, tapi hatinya tetap ta'alluq kepada Allah, gitu. Artinya ta'alluq, berhubungan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jangan sampai kita lengah. Barangkali walaupun mobilnya terhias dengan emas, tapi penghuni mobilnya tetap ta'alluq kepada Allah. Jadi gitu. Jadi kata hadis Nabi, enggak ada amalan yang lebih Allah cintai dan enggak ada yang bisa menyelamatkan hamba Allah dari segala kesalahannya di dunia dan di akhirat kecuali dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kita kan sholat itu zikir, sholat itu sholat kita zikir. Ketika kita udah Allahu Akbar gitu kan, lisan ngomong Allahu Akbar, hatinya niat, gitu. Barengin ketika dengan hati, saya niat sholat apa, maghrib itu kita dibarengin, gitu, dibarengin agar nanti ada hudurul qalbi, menghadirkan hati. Jadi dalam sholat itu hudurul qalbi itu sebagai ruhnya sholat. Jadi kalau orang sholat enggak hudurul qalbi, itu enggak ada ruhnya, kosong, tinggal jasad doang. Orang kalau lagi hidup enggak ada ruhnya, berarti apa? Ya jenazah, mayat, itu mati, nggak bisa gerak, gitu. Itu hadirin sekalian. Nah ini hadis meriwayatkan oleh Ibnu Sarsari. Ya. Jadi nggak ada satu amalan yang lebih Allah cintai, nggak ada yang menyelamatkan hamba Allah dari segala kesalahan di dunia akhirat kecuali kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lagi zikir lagi. Iya. Jadi ngaji kita lagi zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bahkan ya Torikoh ulama-ulama salaf dahulu itu dia dari semenjak tahajud, qobliyah, sholat subuh berjamaah, terus enggak nanjak, enggak berubah tuh dia duduknya sampai dia terus datang isyraq, gitu kan ya, datang isyraq terus sampai matahari terbit begitu. Nah itu nanti ya kalau dia seperti itu nanti pahala seperti orang yang haji, hajinya tamah sempurna gitu. Jadi kalau kita belum haji itu aja ngelakuin itu dari qobliyah subuh, salat subuh jamaah, terus nyampe isyraq, nyampe duha, gitu. Nah bahkan itu kita bisa isyraq, kita baca Quran, ya. Baca Quran itu kita pelihara adabnya, gitu. Kita wudhu ngadep ke kiblat, kalau bisa pakai imamah, pakai jubah hijau, itu adab-adabnya, ya. Baca Quran. Terus juga kalau kita baca kita tadabburi artinya, gitu artinya. Ya kalau kita baca Quran yang terjemah barangkali per ayat kita arti dikit-dikit, gitu. Ya, syukur-syukur bisa ngaji tafsirnya, gitu. Ya. Kemudian juga khusyuk. Jadi baca Quran juga khusyuk. Gak boleh kita lagi baca Quran nih diselangi, dijeda dengan kita terima handphone atau balas WA atau nyaut dipanggil gini kali, gitu, atau dipanggil anak. Ya kalau mau berhenti udah berhenti aja, gitu. Sadaqallahul alim, gitu. Jangan nanti ketika itu diselangi dengan ucapan yang lain tapi dia masih terus baca Qurannya, itu nggak memelihara adab, gitu. Bahkan sampai tartil juga bacaan kalau kita baca Quran, karena memang
adab ini walaupun kelihatan remeh ya, tapi ini dampaknya besar. Orang kalau meremehin, nyepelehin hal yang kecil seumpama adab begitu, nanti Allah akan halangi dia ngerjain sunnah gitu. Kalau dia udah ngeremehin sunnah, Allah akan halangi dia nggak bisa ngerjain fardu. Kalau udah dia ngeremehin fardu, Allah akan halangi dia makrifah kepada Allah gitu. Berapa banyak orang yang nggak sholat fardu? Barangkali itu dari hal-hal yang sepele, yang kecil itu tentang adab, dia meremehin. Adab ini gitu kan ya. Itu dari adab. Kita nggak baca Quran, dosa? Enggak. Baca Quran nggak? Kita nggak baca Quran nggak dosa. Tapi kalau misalnya Quran kita taruh bawah, Quran kita ya hinakan gitu, kan jadi dosa. Itu namanya adab lebih baik daripada kita menjunjung perintah gitu. Ya walaupun nanti perintahnya kita suruh baca Quran, tapi kita nggak baca Quran nggak apa-apa gitu kan, karena itu hanya sunnah gitu. Tapi kalau adab itu kita harus betul-betul pelihara, kita jaga gitu. Kemudian hadirin sekalian, wa idza batuliya ibaliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita dicoba, diberikan bala sama Allah, kita jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ama kita juga jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dia. Apapun musibah kepada kita, baik itu musibah ya kematian, bencana alam gitu kan ya, atau barangkali kita dapat kedudukan pangkat musibah juga gitu, yang kita dapat itu diucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan hanya meninggal doang gitu. Ya. Kemudian juga ada sebuah riwayat hadis, la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kamu itu memperbanyak kalam, ucapan, omongan bi ghairi dzikrillah, tanpa kita zikir kepada Allah. Ya. Artinya hal-hal yang sia-sia gitu. Ya, kalau bisa ya ngobrol yang ada manfaatnya. Gitu. Buka kajian barangkali gitu. Usahakan kayak gitu. Jangan ada nanti perbanyak ucapan, perbanyak kalam yang enggak ada zikrullah, enggak ada ngingetin kita untuk Allah. Itu jangan, kata hadis. Fa inna kafratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Orang kalau udah banyak ngomong, itu katanya tanpa ada zikir kepada Allah, qaswatul qalbi, hatinya jadi keras. Gitu. Hatinya jadi keras, nggak mau terima kebaikan, nggak mau terima saran dari orang gitu. Itu karena banyak kalam, banyak ucapan, banyak omongan, banyak obrolan, nggak ada zikrullahnya, nggak ada gitu. Jadi kalau orang udah banyak ngobrol, nggak ada mengingat kepada Allah, itu bisa menyebabkan hatinya itu keras gitu. Dan nanti kalau obatnya hati keras, kita harus banyak ma'rifatullah, banyak mengenal Allah gitu. Kemudian berikutnya, wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh sama Allah hatinya yang keras, yang punya hati keras, yang punya hati batu gitu. Itu dia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena tadi dari banyak omongan menyebabkan hatinya keras. Dan nanti manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang mempunyai hati yang keras. Jadi itu hadirin sekalian, kalau kita diberikan bala, ujian, musibah, baik itu yang sedih atau yang enakin, kita tetap ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kan pikiran,
gitu. Makanya walaupun nanti seorang wanita umpama wanita lagi happy, dengar si pulang tinggal, wanita yang happy ucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh nggak tuh? Boleh aja, karena qasad zikir udah terbiasa tuh. Udah terbiasa kalau dia dengar orang meninggal atau barangkali kena musibah, dia udah terbiasa nyebut itu, nggak apa-apa gitu. Atau umpama dia mau naik kendaraan, wanita yang head gitu, dia ucap bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, nggak apa-apa karena menjadi kebiasaan, jadi zikir gitu. Kemudian berikutnya wa idza utiya ni'matan, apabila Allah berikan hamba itu nikmat, qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'mah, karena itu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita diberikan nikmat, sehat, terus bisa ngaji, terus taat kita bertambah, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iman kita tebal, itu nikmat dari Allah. Bahkan nikmat yang paling agung, yang paling besar, Allah taruhkan kita itu iman Islam dan ihsan gitu. Kalau coba copot imannya, kita nggak ada di mushola hidayah. Kita tadi nggak berjamaah ke maghrib gitu ya. Jadi kalau kita diberikan nikmat sama Allah, itu kita ucap alhamdulillahirabbil alamin gitu. Makanya ada hadis itu, wa idza tuliya sabara, apabila diberikan ujian, cobaan, dia sabar. Kasih miskin, fakir, dia sabar. Wa idza u'tiya syakara, apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau kasih kaya dia, kira-kira dia bersyukur enggak? Gitu. Jadi fakir sama kaya itu ujian dari Allah. Siapa bilang kaya bisa selamat? Gitu. Siapa bilang nanti ini miskin terhindar dari neraka? Enggak juga. Tergantung nanti. Kira-kira dikasih miskin dia sabar, kasih kaya dia bersyukur enggak? Gitu. Jadi dua-duanya adalah ujian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ila Allah arba'un. Ada 4 yang Allah sangat cintai kalau kita berkalam gitu. Jadi yang sangat dicintai kalam di sisi Allah ada 4. Apa pertama? Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga la ilaha illallah, keempat Allahu akbar gitu. Kalau kita diturutin itu, la yadurruka bi ayyihinna badata, Allah enggak akan bahayakan ente dengan mana-mana yang engkau mulai dengan kalimat yang 4 itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar gitu. Turutin itu tuh. Insyaallah Allah enggak akan bahayakan kita gitu. Kemudian juga kata Nabi, qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la yaqiluhunna syai'un gitu. Ketika kita mengucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah atau tabarakallah, itu 5 perkara itu, kalimat itu enggak ada nanti, enggak ada bandingannya dah gitu. Enggak ada bandingannya. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, aman, tabarakallah gitu. Itu 5 kalimat itu enggak ada bandingannya gitu. Kalah yang lain. Bismillah aja khairun minad dunya wa fiha. Bismillah itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Itu bismillah gitu. Ente punya apartemen, punya kontrakan bejibun juga masih cakep apa tuh? Orang yang ucap basmalah, orang yang qobliyah subuh, orang qobliyah subuh lebih baik daripada dunia serta isinya. Jangan silau kita sama orang yang glamor dalam dunianya gitu. Iya.
Qobliyah sejak itu kita jalan. Kemudian wa idab tudiha apabila dimulai bisyai'in pada sesuatu qala dia mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau mau mulai sesuatu itu ucapin bismillah. Mau kerja kayak gitu, mau ngaji, pokoknya yang baik-baik kita mulai basmalah. Iya sih. Tapi kalau misalnya mau bergaul mah jangan dilengkapin, jangan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau gaul bini, jangan dominan. Iya. Ntar itu kan sama aja membunuh berapa? 70 kafir. Udah itu mesin. Jadi kalau mau bergaul sama istri jangan dilengkapin bismillahirrahmanirrahim. Bismillah apa? Allahumma ini apa? Jangan kemudian doa yang membaca. Allah majadibni. Allah majadibni atau Allah majadibna. Asyaitanah bima razaqtana. Majadi kesyaitanah bima razaqtana. Bismillah aja nggak komplit. Bismillah aja komplit, cuma Bismillah aja dah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ini tuh kalau kita masih muda biar anak kita bener. Tapi kalau kayak saya kan nggak bisa punya anak lagi nih. Iya. Kalau asal tancep aja gimana betul? Ya kan udah nggak, jadi anaknya udah nggak ada. Ya artinya itu bukan hanya nanti untuk melahirkan anak. Bukan. Artinya kita di situ pergaulan kita, mubasyarah kita, misi kita, ya sampai nanti perbuatan kita itu dicampur dengan syaitan, dibantuin sama syaitan. Walaupun nanti kita tidak menghasilkan barangkali tidak menghasilkan memproduk keturunan gitu, tetap aja kayak kita dimakan itu akan Allah memberikan nanti marazaqtana wa qina adzabannar. Artinya supaya nanti perbuatan kita enggak ada intervensi campur tangan setan. Gitu. Bahkan kalau kata Allah, kalau yang terus bergaul, cepat pada nanti dan jangan dilamai. Iya. Karena situ banyak nanti setan-setan yang akan jatuh gitu. Saya udah jualan udah lama. Berpikiran udah punya anak gitu nggak udah minta ya udah aja langsung aja. Kalau dulu emang iya kalau pengantin baru udah sampai sekarang kayak apal aja dengan pakai. Iya. Kita dulu salat sunnah dulu biar cakep betul, biar tenang. Gitu. Kalau udah keluar mau kita wudhu dulu, udah tidur lagi. Udah sih gitu. Biar lebih nikmat. Jadi kalau kita mulai apapun tuh Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tapi kalau mau datang ke pasar mah ini pintu gerbang pasar nih kita ucap basmalah jangan. Ada tempat foto atau ente datang misalnya ke pemerintahan, instansi pemerintahan, jangan pakai baca Bismillah jangan. Ya setan di dalam. Berikutnya kalau diambil layar taufihi bihamdillah bahwa akhlak. Jadi segala urusan yang mempunyai keadaan gak dimulai dengan hamdalah bahwa akhlak maka itu putus kebaikannya. Gitu. Jadi kalau kita nanti mau mulai sesuatu baca basmalah kita akhiri dengan hamdalah. Gitu. Karena dengan basmalah hamdalah itu nanti proses kerjaan kita itu jadi berkah. Barangkali yang kira-kira menurut logika kita ini nggak tuntas, ini bisa tuntas. Gitu. Barangkali nanti hasilnya kira-kira ini nggak cukup, tapi insya Allah cukup. Gitu. Dengan sebab ente awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Ya. Itu kita yakini. Kemudian wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullah wa atubu ilaih. Apabila kita nanti teledor ya banyak dosa gitu ya, kita ucap astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertobat gitu.
Jadi nanti walaupun barangkali ada orang misalnya nggak punya dosa kali ya, apa guna istighfar? Itu nanti bisa meningkatkan derajat dia. Gitu. Walaupun barangkali nanti ada hamba Allah yang bersih suci kan gitu, nggak punya dosa. Gitu. Dan juga kita ini yang namanya manusia kan nggak lepas dari salah dosa. Kita buru-buru, jangan sampai kita berlarut-larut dalam dosa, dalam salah, dalam kita melakukan zalim. Kita buru-buru, itu cepat tuh. Kalau kita barangkali punya salah sama manusia, kita minta dihalalin, dimaafin, gitu. Kalau kita punya salah sama Allah, ya kita istighfar sama Allah. Kalau kita punya utang kewajiban kita sama Allah, bayar, kodoin, gitu. Kalau kita punya utang sama manusia, bayar. Lupa kan? Bayar, kodoin. Ya. Atau barangkali ada di kita juga barangkali yang nggak sanggup punya utang, nggak sanggup bayar, ya dia itu agar nanti kebaikannya nggak dirampas di akhirat, itu minta ampun tuh orang yang ngasih utang ke kita di dunia. Dan ampun tuh si fulan, ya Allah nggak buat bayar duitnya tadi ya. Ya Pak, itu kan artinya semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Dardiri itu dikatakan wajah di taubat lil auzari, artinya perbaikilah kamu taubat kamu itu lil auzari, bagi dosa-dosa yang baru datang, baik dosa kita yang sengaja atau yang tidak gitu. Itu buru-buru, jangan sampai kita lambat-lambatin gitu ya. Nah kemudian walatai asam min rahmatil ghafari, jangan ente itu putus asa dari rahmat Allah. Allah itu kan dia maha penerima taubat gitu. Nah kita usaha juga ibadah itu jangan sampai kita lalai juga sama Allah gitu. Ada kadang-kadang orang sholat maksiat berjalan, namanya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan gitu. Nah itu bagus ya emang, tapi dapat laknat Allah gitu. Jadi orang sholat tapi ada nanti hatinya gak khusyuk, hatinya itu nerawang kemana-mana, bagus tapi dapat laknat Allah gitu. Apalagi nanti dia lalai juga, dia maksiat juga lebih-lebih gitu. Orang yang latihan sholat aja hatinya lalai dapat laknat gitu. Apalagi yang lalai lagi maksiat gitu. Iya double. Nah kalau kita teledor tadi daripada suatu dosa, kita ucap astagfirullah wa atubu ilaihi gitu. Maka kata Nabi gini, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Kata Rasul, maukah ente saya tunjukin, kata Nabi, ala da'ikum, atas penyakit kamu dan atas obat kamu. Nah, inna da'akum, sungguhnya penyakit kamu adalah az-dzunub, dosa. Wa dawa'akum, obat kamu adalah al-istighfar gitu. Jadi penyakit kita dosa. Penyakit itu harus diobatin dengan apa? Dengan istighfar gitu, dengan istighfar. Nabi kan sehari semalam dia itu istighfarnya enggak kurang dari 100, dari 70 gitu. Istighfar astagfirullahaladzim, mau ditambahin innahu kana ghaffarah boleh. Nanti salah satu khasiatnya bisa Allah tambahkan rezeki kita gitu. Allah perbanyak keturunan kita gitu. Jadi penyakit atau virus ya yang ada pada diri kita adalah dosa, obatnya adalah istighfar gitu. Kasih obat namanya istighfar gitu. Kata Nabi, man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Orang yang lazimin istighfar
Allah akan jadikan baginya itu dari setiap kepicikan makhraj yang itu ada solusinya. Gitu. Dilazimin aja kita, dawamin itu istighfar. Gitu. Jangan lepas-lepas. Gitu. Atau bisa bahkan tiap malam kita baca istighfar 1000 kali kan di waktu tahajud begitu. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Sambil jalan misalnya. Ambil jalan boleh nggak apa-apa. Jadi nggak ada waktunya betul ya? Nggak ada batas waktu. Ya modal. Iya. Apalagi betul-betul di khususnya apalagi jadi pada tahajud ya kita keadaannya punya berwudu, bertorawah, berwudu, pakaian kita rapi gitu, kayak sorokan gitu kan, ada kiblat, udah kita zikir sekitar gitu. Mau baca 1000 kali, mau baca 10.000 gitu, berat. Iya nggak apa-apa, lama-lama tak bisa. Gitu. Itu tadi orang yang lazim istighfar Allah jadikan dari setiap kepicikan itu ada solusi. Kemudian bukan itu aja, wa min kulli hammin farjan, dan juga dari segala kesusahan Allah kasih jalan juga tuh. Allah kasih jalan keluarnya. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah kasih rezeki dari sekira-kira yang tak terduga gitu. Emang rezeki yang tak terduga itu pasti ada wasilah sih, pasti ada wasilah gitu. Barangkali dari teman kita gitu ya, dari tetangga, dari rekanan, dari saudara, itu yang nganterin rezeki kepada kita. Ada wasilahnya pasti. Enggak ujung-ujung ini orang di jalan datang ke rumah kita bawa duit, enggak kayak gitu kan. Pasti ada apa? Ada wasilah gitu. Wasilah. Dikasih job kerjaan gitu kan ya. Mana si anak dia bisa no? Gitu. Datang ke kita. Ente udah tahu dari siapa? Ini si Fulan. Oh iya. Gitu. Ada wasilah pasti. Ada pelantaran. Jadi orang yang lazim istighfar, Allah akan jadikan tiap kepicikannya solusi, dari segala susahnya Allah kasih jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari segala arah yang tak terduga begitu. Bahkan di sini kata Abu Bakar dari Nabi, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Biasakan olehmu dengan la ilaha illallah dan istighfar. Taruh tidak tuh, la ilaha illallah 1000, istighfar 1000 tiap malam. Kemudian fa inna iblis qala akhlaqun nas bidunub. Kata iblis, ya saya dimatiin sama manusia tuh gara-gara dia baca la ilaha illallah, mau baca istighfar. Ya dimatiin tuh sama manusia tuh, sama Bang Misa tiap malam tahajudnya istighfar mulu dia. Kata si iblis, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Artinya mereka itu mematikanku, membinasakanku, kata si iblis, dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika ahlaqtuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Tatkala aku lihat yang demikian itu, ya kata si iblis itu, akhlak tuh, ya aku jadi mati, binasa gara-gara mereka itu. Gitu. Bil ahwa, dengan keinginannya, wahum yahsabuna annahum muhtadun, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.